Dah, rasa selawe tahun. Seminggu kepungkur. Ibu masak nopo? Catering. Sing dieling-eling catering. Bukan masak opo, masakane opo. Tapi saya mau mengatakan, kalau alasan kita kemudian mengatakan, saya tidak mau membacakan atau saya tidak bisa mengingat apa-apa. Saya tidak mau mendengarkan homili, karena saya toh nanti mendengarkan hari ini, nanti sudah pulang dari gereja lupa. Tapi rasa saya mengibaratkan dengan bapak ini tadi, yang sudah 50 tahun menikah, kendati tidak ingat apa yang dimasakkan atau dipesankan dari catering oleh ibu, tetapi dengan bertekun menikmati apa yang diberikan, disediakan, maka sampai dengan hari ini beliau sehat. Dan begitu saya mengatakan, membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan, mungkin kita tidak ingat apa-apa, tetapi dengan bertekun, hidup rohani kita, hidup iman kita, dikuatkan oleh Tuhan, disehatkan oleh Tuhan, dan dengan begitu kita diperkaya oleh Dia. Yesus Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, bruder, ibu bapak, rekan-rekan muda dan anak-anak terkasih, baik yang hadir di gereja katedral ini maupun yang mengikuti Ekaristi secara live streaming, saya aturkan kepada Anda semua, selamat pagi berkah dalam. Selamat pagi berkah dalam. Kita berjumpa dalam keadaan sehat, layak kita bersyukur kepada Tuhan dengan membuka hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan dan merayakan perayaan iman gereja Ekaristi yang kita cintai. Marilah kita awali perayaan suci pada pagi hari ini dengan terlebih dahulu kita mohon kerahiman Allah agar kita layak merayakan peristiwa yang suci ini sambil kita menghaturkan doa-doa ataupun wujud hari ini. Suster, bruder, ibu bapak, rekan-rekan muda dan anak-anak terkasih, kendati hari ini bukan hari Minggu Kitab Suci Nasional, juga bukan bulan Kitab Suci, tetapi saya ingin kembali menghadirkan dalam permenungan kita dengan berfokus atau berpusat kepada sabda Tuhan, kepada kitab suci. Mengapa? Karena kita selalu harus ingat bahwa di dalam gereja kita, gereja Katolik, ada 3 sumber ajaran iman, ada 3 dasar bagi iman kita. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah tradisi, yang ketiga adalah magisterium atau ajaran resmi gereja. Maka kita tidak mengenal yang namanya sola scriptura atau hanya kitab suci, sebagaimana yang diyakini oleh saudara-saudari kita dari gereja bukan Katolik. Sekali lagi saya menegaskan, ajaran dasar dari iman kita ada 3 sumbernya, yaitu kitab suci, tradisi gereja, dan magisterium atau ajaran resmi gereja. Ini dulu pijakan kita pada hari ini. Sekarang saya baru mau masuk pada sabda Tuhan sendiri. Salah satu pesan dari sabda Tuhan pada hari ini adalah tentang pentingnya kitab suci dalam kehidupan kita. Dalam bacaan pertama dikisahkan bagaimana Imam Esra
membawa kitab Taurat kepada jemaat. Kitab itu kemudian dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga dimengerti oleh umat. Kitab itu kemudian ditutup kembali dan umat bersama-sama dengan penuh perhatian kemudian berlutut dan sujud menyembah kepada Allah. Kemudian pada bagian awal dari bacaan Injil pada pagi hari ini, Santo Lukas menceritakan bagaimana dia menulis Injilnya setelah melakukan penelitian yang sangat cermat, baru kemudian dia menuangkannya dalam tulisannya. Pendek kata, sebelum menulis, dia melakukan penyelidikan dengan seksama peristiwa-peristiwa seputar kehidupan Yesus. Dan tentu saja, maksud Lukas menuliskan semuanya ini supaya kita yang mendengarkan, yang membaca, yang mengikuti apa yang dituliskan oleh Santo Lukas semakin mengenal dan mendalami siapa pribadi Yesus. Maka kalau kita membaca dari Alkitab, dalam kalimat pertama Injil Lukas, itu dibuka dengan Theophilus yang mulia. Pagi ini tidak dicantumkan dalam bacaan Injil kita. Apa maksudnya kalau Lukas menyapa Theophilus yang mulia? Theophilus itu dapat diartikan yang penuh minat akan hal-hal ilahi. Bisa juga diartikan sebagai yang dikasihi Allah. Maka kalau Lukas memberikan sapaan di awal Injilnya dengan mengatakan Theophilus yang mulia, sebenarnya Lukas sedang menyapa kita semua juga. Karena kita adalah orang-orang yang berminat untuk semakin mengenal Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maka selayaknya, kalau kemudian kita membuka hati, membuka diri terhadap sabda itu. Dan kemudian pada bagian kedua Injil hari ini, Tuhan Yesus melakukan pengajaran di sinagoga yang ada di Galilea, yang ada di kotanya di Nazaret. Dan Yesus menyatakan setelah membaca dari kitab Nabi Yesaya, kepada umat dia menyerukan, hari ini juga genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Itu mau mengatakan bahwa sabda Allah itu adalah pusat kehidupan bagi Yesus. Maka sebelum peristiwa ini, kita ingat Yesus digodai iblis, dan selalu saja ketika digoda iblis, apa yang menjadi pegangan Yesus? Yaitu apa yang disabdakan oleh Allah dalam kitab suci. Dan dengan begini, Yesus mau menyatakan, hidupku ada, kehadiranku di muka bumi adalah untuk menggenapi apa yang disabdakan oleh Tuhan. Dengan kata lain juga, kita dipanggil hadir di dunia ini untuk juga memenuhi apa yang dikehendaki atau disabdakan oleh Tuhan untuk kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan Saudariku terkasih, kita kerap kali menghindar dari panggilan untuk membaca sabda Tuhan di dalam kitab suci dengan berbagai alasan atau berbagai dalih. Misalnya ada orang yang mengatakan, Romo, saya takut membaca kitab suci, jangan-jangan nanti saya salah mengerti atau mengartikan. Ada juga yang mengatakan, saya merasa tidak ada gunanya Romo membaca kitab suci karena saya tidak mampu memahaminya. Tetapi juga ada yang kadangkala alasannya itu begitu sederhana, mengatakan, Romo, saya tidak mau baca karena tulisannya kecil-kecil, bikin pusing. Macam-macam alasan. Mungkin kalau kita mau jujur, benar-benar mengakui,
Mungkin alasan pokoknya adalah, aku ki males Romo, nek kon maca kitab suci terus terang males. Mungkin itu alasannya yang utama. Tetapi yang mau saya katakan kepada Anda, percayalah bahwa kitab suci yang kita baca dan kita renungkan, meskipun kita kurang mampu memahaminya, tetap saja sabda itu akan berkarya di dalam hidup kita. Mengapa? Karena Roh Kudus terus menyertai kita, menyertai gerejanya. Maka jangan takut membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kalau boleh saya ibaratkan, membaca kitab suci sehari-hari itu dengan aktivitas kita makan. Saya yakin ketika kita makan, kita pasti tidak sedang mencari-cari ini kandungannya vitamin apa saja, kandungannya zat apa saja, ini berguna bagi tubuh saya yang mana, pasti tidak. Ono daharan ya wes langsung dijupuk, didahar, dimakan, dinikmati. Itu saya yakin. Kalau toh ada orang yang kemudian mau makan tapi masih mengurai-urai, iki sego iki kandungannya apa wae ya? Kira-kira iki kebutuhanku sing ndi sing tak penuhi dengan makan nasi ini? Saya yakin enggak. Tetapi karena kita tekun menikmatinya, maka tiba-tiba tubuh kita yang lemes menjadi segar. Kita menjadi sehat. Itu kalau saya ibaratkan. Dan kitab suci adalah makanan rohani bagi kita. Kalau tadi nasi adalah makanan jasmani, kitab suci adalah makanan rohani. Kadang ada juga yang mengatakan, Romo saya tidak mau membaca kitab suci. Saya hari ini membaca nanti juga lupa. Saya tidak mau mendengarkan homili Romo. Karena mendengarkan saat ini nanti pulang gereja juga lupa. Nah, haruskah kita begitu? Mungkin saya bertanya kepada Bapak yang ada di depan ini. Pak, panjenengan sudah menikah berapa tahun? 40 tahun? 50 tahun? Pertanyaan saya. Jenengan kemutan. Ibu 50 tahun, istri atau ibu 50 tahun lalu masak nopo? Kagem panjenengan, kemutan mboten? Wis rasah 50 tahun, selawe tahun kepungkur, ibu masak nopo? Ora kelingan. Dah, rasa selawe tahun, seminggu kepungkur, ibu masak nopo? Catering, sing dieling-eling catering, bukan masak opo, masakane opo. Tapi saya mau mengatakan, kalau alasan kita kemudian mengatakan, saya tidak mau membaca karena toh saya tidak bisa mengingat apa-apa. Saya tidak mau mendengarkan homili karena saya toh nanti mendengarkan hari ini, nanti sudah pulang dari gereja lupa. Tapi rasa saya mengibaratkan dengan Bapak ini tadi, yang sudah 50 tahun menikah, kendati tidak ingat apa yang dimasakkan atau dipesankan dari catering oleh ibu, tetapi dengan bertekun menikmati apa yang diberikan, disediakan, maka sampai dengan hari ini beliau sehat. Dan begitu saya mengatakan, membaca kitab suci, merenungkan sabda Tuhan, mungkin kita tidak ingat apa-apa, tetapi dengan bertekun, hidup rohani kita, hidup iman kita, dikuatkan oleh Tuhan, disehatkan oleh Tuhan, dan dengan begitu kita diperkaya oleh Dia. Maka pesannya hanya sederhana, yuk do diteresnani sabda Tuhan ini, yuk do diwaca, yuk do direnungkan. Seperti Yesus sendiri mengatakan pada akhirnya, hari ini juga genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Artinya Yesus adalah pendengar dan pelaku sabda. Harapan saya, kita gereja, kita umatnya, kita putra-putrinya juga menjadi pendengar, pembaca, dan pelaku sabda yang baik di dalam hidup kita. Agunglah misteri iman kita. Dalam dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau
Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari atas kebersamaan kita dalam Ekaristi ini. Kita akan mohon berkat Tuhan mengakhiri perayaan syukur kita. Terima kasih untuk semua petugas yang telah menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab. Mari kita hening sejenak, bersiap menyambut berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara dan saudariku oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini Ekaristi kita telah selesai. Mari kita pulang, kita wartakan kebaikan Tuhan. Amin.